Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yasir. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai bagaimana cara menyiapkan suatu pembelajaran. Kemarin kita sudah membahas kalau ini dibagi tiga. Ada yang namanya bagian persiapan, ada bagian pelaksanaan, dan bagian evaluasi. Bagian persiapan ini sudah kita bahas lengkap di video sebelumnya. Kali ini saya mau membahas mengenai bagian pelaksanaan. Bagian yang salah satu sangat penting dan perlu diperhatikan dengan baik. Tahap pelaksanaan adalah tahap yang sangat penting dalam proses sebuah pembelajaran. Karena kita ini masuk di tahap eksekusi. Eksekusi suatu persiapan yang sudah kita buat. Jadi ada suatu plan, rencana yang sudah kita susun, entah itu matang ataupun tidak matang, itu mau tidak mau harus dieksekusi di kelas. Ataupun tempat yang sudah kita tentukan yang bisa jadi sesuai dengan materi yang mau kita bawa. Bisa jadi itu di dalam kelas, bisa jadi itu di outdoor atau di luar ruangan, dan itu nggak ada masalah. Semua yang sudah kita siapkan di sini itu harus dilakukan pelaksanaannya, harus dilakukan, dieksekusikan. Misalkan kita sudah menyiapkan yang namanya ini, materi kali ini mau memakai PowerPoint, menonton video dan lain sebagainya. Kita harus pastikan kalau proyektornya ada, sound systemnya ada, nggak perlu yang gimana-gimana, setidaknya ini mensupport. Janganlah ketika kita mau memakai PowerPoint, proyektornya nggak ada. Ketika kita mau memutar sebuah video, ini proyektornya udah ada, tampilannya udah jelas, bagus segala macam, perangkat audionya nggak ada. Jadinya pelaksanaannya menjadi sedikit kacau. Sedikit lumayan kacau di bagian pelaksanaan. Dan di bagian pelaksanaan ini juga, kita itu nggak bisa terfokus hanya ke dalam sebuah materi. Harus ada yang namanya interaksi. Mau sebagus apapun persiapan yang kita lakukan, tapi kalau interaksi kita dengan siswa itu nggak ada, atau kehangatan yang kita bangun itu tidak ada, ini experience siswanya itu jadi kemana? Jadi nggak ada. Karena salah satu pembelajaran yang terbaik adalah pembelajaran yang berkesan. Kalau berkesan ini bisa berbagai macam. Kesan baik, kesan buruk itu semua adalah pembelajaran. Tapi kalau kita bisa berupaya untuk menghadirkan experience-nya bagus, itu kenapa enggak? Melalui persiapan yang matang, experience itu bisa kita hadirkan. Dan kembali lagi, harus disupport dengan apa? Peralatan dan penguasaan materi. Tidak semua bagian pelaksanaan ini bisa mulus seperti yang sudah kita rencanakan. Tidak semua berjalan baik. Ada kalanya, ada namanya gangguan-gangguan yang tidak bisa kita kendalikan. Misalkan, kita udah berfokus nih, mau nyalain proyektor. Kita nggak tahu ada pemadaman listrik yang memakan waktu lebih dari 6 jam satu hari. Itu, kita harus sudah punya yang namanya backup plan. Ataupun bisa dibilang rencana cadangan. Apabila cara pertama tidak bisa dipakai. Ketika cara pertama tidak bisa dipakai, kita harus punya cara kedua, cara ketiga yang harus kita gunakan di saat-saat hal tersebut tidak kita inginkan. Karena nggak ada yang mau ketika kita sudah menggunakan satu pakem nih, tiba-tiba listriknya mati dan kita nggak nyiapin apa-apa, kita nggak nyiapin backup segala macam, hasilnya apa? Kosong. Kita jadi kelabakan, jadi nggak tahu. Jadi setidaknya kita punya dua, ataupun kalau tidak, tiga alternatif. Mungkin ketika ini mati lampu, kita bisa menggunakan buku paket. Kita bisa menggunakan buku. Kita bisa menggunakan diskusi. Berbagai macam cara yang harus kita siapkan dan sebagainya. Jadi nggak mesti harus terpaku dengan yang namanya paper. Tidak semua itu harus terpaku dengan sebuah paper ataupun yang biasa kita sebut dengan administrasi. Kalau yang di administrasi harus A, B, C, D, E, F, G, Z sampai segala macam, itu nggak semua itu harus terpaku dengan sebuah paper. Tapi kita masuk di pelaksanaan, saat membuka kelas, seenggaknya kita tahu itu punya basa-basi. Kita punya basa-basi yang namanya menanyakan siswa kabar dan sebagainya, itu kan setidaknya itu wajib ditanyakan. Kenapa? Nggak ada yang namanya tiba-tiba duduk, masuk, buka buku, gas. Nah, nggak bisa. Kita harus membuat mereka di posisi yang siap.
Siap dalam artian kita masuknya itu smooth, smooth, pelan, 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 bam, gas, pelan lagi, gas lagi, pelan lagi, gas lagi. Nah itu dikembalikan lagi dengan apa yang mau dipelajari. Karena nggak bisa kita masuk langsung masuk, salam, bam, gas, materi, nggak bisa. Itu kita ini kan bukan robot, manusia yang namanya kita butuh pemanasan, praktik dan pendinginan. Itu sama saja. Di belajar juga begitu. Kita harus ada namanya pengkondisian. Selanjutnya, kita bisa melakukan improvisasi. Improvisasi ini bagus dilakukan apabila plan, tadi kan ada plan 1, plan 2, plan 3. Ketika plan 1 tidak berjalan dengan baik, 2, 3 ini bisa dipakai untuk alternatif, improvisasi itu bisa kita lakukan. Kita bisa meningkatkan daya imajinasi mereka, kita bisa menggunakan peralatan-peralatan yang ada, itu semua bisa kita gunakan. Tapi ketika kita tidak mau improvisasi ataupun terlalu terpaku dengan paper, apa yang kita bisa buat? Kita akan terpatok, bam, nggak ada, nggak sesuai nih, nggak cocok nih. Pokoknya yang di paper harus dilaksanakan. Sebaiknya jangan begitu. Sebaiknya ketika kita mau improve, ya udah, improve saja. Asalkan ini masih satu tujuan. Ini masih tujuan. Ini masih satu tujuan maksudnya, masih menuju ke output yang diinginkan. Dan ada beberapa kebiasaan yang mungkin masih dilakukan. Pertama gini, menulis semua isi buku. Ini pendapat saya pribadi. Masih banyak yang melakukan yang namanya kayak datang, tidak ada planning, tidak ada persiapan. Cuman karena punya modal buku paket, siswa punya buku paket. Jadi yang dilakukan apa? Masuk setiap pagi, absensi, salam, sebagainya, langsung buka buku halaman sekian. Tulis, pindahkan semua plek ke dalam buku tulis siswa. Habiskan waktu 2 jam. Total habis untuk itu semua. Ada? Ya silakan cek sendiri ada apa enggaknya. Apakah itu masih cocok? Pertanyaannya itu. Apakah hal tersebut masih cocok dipakai? Nah, kembali lagi ke individu masing-masing dan kembali lagi kepada apa? Tujuan dan cara yang dipakai untuk mencapai tujuan. Tapi kalau bagi saya, hal tersebut sudah sangat-sangat tidak mengenakan. Menimbulkan kesan yang tidak enak di siswa. Saya juga merasa dulu pernah mendapati kegiatan seperti ini. Nulis. Yang saya dapat apa? Tidak ada. Saya tidak ingat apapun yang saya tulis. Yang saya ingat adalah tangan saya sakit. Udah, itu aja. Itu aja, nggak ada lain. Maaf, terpotong sesuatu karena ada kondisi kelas yang mau dipakai. Jadi kesimpulannya, kita punya banyak metode yang bisa kita pakai dan bisa kita pilih. Tapi kita itu harus fokus. Dan kita harus tekuni salah satu bidang tersebut. Metode itu banyak sekali segala macam. Nggak perlu kita ambil pusing, kita itu hanya butuh memilih dan menekuni hal tersebut sampai master. Karena saya pernah membahas kalau kita itu harus jago di bidang tertentu, nggak bisa yang gimana-gimana. Bukan nggak bisa gimana-gimana, harus jago, tidak boleh setengah-setengah. Makanya ketika di sini banyak metode, banyak cara segala macam, keputusan kita itu cuma memilih dan menekuni. Oke, sekian dulu video tahap pelaksanaannya. Mungkin banyak ada kendala tadi karena ada serbuan siswa, jadi tidak bisa saya akhiri. Terima kasih, sampai jumpa di video pembahasan tahap evaluasi.